Sobat Kairos, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian. Firman Tuhan untuk kita hari ini kita ambil dari kitab Ayub 33 ayat 26, demikian firman Tuhan. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Sobat Kairos, pada saat ini kita sedang berada di antara dua masa, yaitu masa lalu dan masa depan. Masa lalu mengajak kita untuk memahami bagaimana menerima masa depan, sementara masa depan menawarkan hidup yang lebih baik. Di antara masa itulah adanya jerih dan juang, adanya tawa dan tangis, dan itulah dinamika yang merupakan harmoni kehidupan. Kehidupan dan alam merupakan tempat belajar yang paling baik bagi kita. Dari perjalanan manusia kita belajar kehidupan, dan dari alam kita memahami betapa masih banyak yang belum kita mengerti. Manusia dengan segala tindakan dan perbuatannya adalah contoh konkret dari diri kita sendiri. Alam dengan segala fenomena yang ada di sekitarnya adalah cara Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya. Cerita tentang Ayub dengan semua peristiwa yang dia alami ingin memperlihatkan kepada kita tentang begitu terbatasnya pemahaman kita tentang Allah. Tokoh Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, demikian kesaksian Alkitab. Tetapi harus mengalami penderitaan yang sangat berat, di mana anak-anak mati, harta benda habis, istri juga harus meninggalkannya, dan semua sahabat mempersalahkannya. Walau sebenarnya penderitaan Ayub bukanlah akibat dari perbuatan dan kesalahannya sendiri. Karena menurut firman hari ini, Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Pertanyaan sekarang, mengapa orang saleh dan jujur harus menderita? Apakah mungkin orang yang tidak bersalah harus menerima hukuman? Betapa tidak adilnya Tuhan. Mungkin demikian yang muncul dalam benak kita. Apakah wajar seseorang harus menanggung penderitaan sementara dia saleh dan jujur? Apakah masuk akal seseorang harus menerima hukuman atas kesalahan yang tidak dibuatnya? Mengapa orang baik harus menderita? Mengapa orang jujur harus menghadapi penderitaan? Inilah pergumulan orang percaya hingga hari ini. Cerita Ayub memperkenalkan satu cerita tentang bagaimana iblis tidak akan pernah tenang melihat orang setia dan jujur. Iblis selalu berusaha menghancurkan kehidupan orang benar, baik melalui anak-anak, harta benda, dan para sahabat. Ancaman kesetiaan bagi orang percaya sering datang dari apa yang dekat dengan diri kita. Bisa saja dari anak dan keluarga. Tetapi saudara, kemudian ada pesan yang lebih dalam lagi, yaitu kesalehan dan kejujuran tidak membebaskan seseorang dari godaan setan dan iblis. Kesalehan dan kejujuran bukanlah alibi kita untuk melepaskan diri dari pergumulan dunia ini. Orang percaya akan selalu berhadapan dengan berbagai tantangan, dan justru tantangan itu sendiri yang akan menempa seseorang untuk memahami dan mengerti makna kehidupan, sekaligus menguatkan setiap orang untuk menghadapi tantangan dan cobaan. Kisah Ayub yang begitu menyedihkan merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk menyadarkan setiap orang akan keterbatasan kemampuan kita memahami rencana Allah, sebab Allah merancang kehidupan Ayub dengan segala penderitaannya menjadi contoh tentang kesabaran yang tanpa batas. Walau Ayub mengalami penderitaan yang berat, tetapi Ayub berhasil melewatinya. Bagaimana Ayub dapat melewati semua penderitaan yang begitu luar biasa berat? Dalam satu sisi sebenarnya Ayub hampir putus harapan. Namun di sisi lain dia punya pengharapan bahwa semua yang terjadi dalam dirinya itu adalah atas pengetahuan Allah. Karena itu Ayub tidak pernah mau dikalahkan oleh penderitaan. Di dalam doa dia membangun hubungan yang akrab dengan Allah. Di dalam doa Ayub membuka seluruh pergumulan dan persoalan. Di dalam doa Ayub menyerahkan keputusan kepada Tuhan. Dan renungan ini berkata,
Allah berkenan mendengar doanya. Allah memberi berlipat melebihi apa yang dimiliki sebelumnya. Allah tidak pernah membiarkan orang percaya binasa dalam kesetiaannya. Pada saat tertentu Tuhan seakan membiarkan umatnya dianiaya, ditindas, dan dihancurkan. Tetapi itu semua adalah proses pemurnian iman, agar tahan banting dan kuat dalam segala tantangan. Ketaatan dan kesabaran tanpa batas yang diperlihatkan oleh Ayub menjadi sukacita dan sorak-sorai bagi Tuhan. Karena Ayub berhasil menampilkan kehidupan yang tidak pernah kalah oleh penderitaan. Allah memandang dan mendengar doa orang benar. Allah selalu melihat orang percaya. Dan Allah akan memberikan sukacita kepada orang yang setia kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar dari Filipi 2 ayat 12. Dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.